Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sholat dan kuliah subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah orang-orangnya ikhlas. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apa Bapak Ibu sudah pernah mencoba browsing atau searching lewat internet? Orang jadi dengan bukan ngomong jadi apa. Sekali-kali dicoba Bapak Ibu biar tidak kalah dengan anak-anak kita. Putra putri sekarang lebih pintar daripada kita bermain IT, teknologi informasi. Apalagi sekarang ada AI, apa AI? Anak-anak bilangnya AI, asisten intelijensia, kecerdasan buatan. Saya kemarin mencoba Bapak Ibu, sedikitnya ada 20 software. Saya coba pakai ChatGPT, minta tolong buatkan materi pengajian lengkap tentang Nabi Hanzalah. Keluar Bapak Ibu dalam hitungan detik, tapi yang keluar bukan Nabi Hanzalah. Ternyata sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Kalau itu sebenarnya bukan Hanzalah, Handolah. Mungkin karena pakai do, jadi nggak paham dia. ChatGPT-nya nggak paham. Aplikasinya minta maaf, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Malah minta maaf. Jadi ternyata harus dicek betul kebenarannya, sesuai dengan kemauan kita atau bukan. Ini sama-sama Hanzalah, tapi ternyata yang satu sahabat Nabi, yang satu Nabi dari golongan Bani Israel. Nah, akan saya sampaikan Bapak Ibu, bedanya di mana? Sama-sama Hanzalah. Hanzalah yang sahabat Nabi ini cukup masyhur di dalam sejarah. Sahabat ini jihad di medan perang, syahid. Kisah ringkasnya Bapak Ibu, Hanzalah atau Handolah, yang aslinya Handolah, tapi ChatGPT bacanya Hanzalah. Itu tidak tahu kalau terjadi peperangan. Jadi wajarnya seorang laki-laki yang sudah cukup usia berumah tangga, ya, melaksanakan pernikahan ijab kabul 1 hari sebelum perang Badar. Ramai seperti kita, mundur di gedung resepsi syukuran, saking capeknya tidak sempat menikmati malam pertamanya dengan istrinya. Pagi harinya baru sempat, setelah sholat subuh baru melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Mungkin dikasih tahu bersama yang nanti batal puasanya. Belum selesai Bapak Ibu, tiba-tiba datang panggilan perang dari utusan Nabi, teriak-teriak, keliling. Mekah diserang, ayo jihad, kita ada panggilan Allah melawan musuh-musuh kita. Madinah ya Bapak Ibu, yang benar Madinah, ya, karena sudah
di Madinah Bapak Ibu di tahun 2 Hijriah. Nah, mendengar perintah jihad Bapak Ibu, Handolah yang belum selesai memberikan kewajibannya nafkah batin kepada istrinya, langsung ditinggal saja istrinya. Belum sempat mandi junub dan masuk dalam kancah peperangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya meninggal dunia. Setelah perang selesai, Nabi minta kepada para sahabat cari jenazahnya di mana. Ditemukan Bapak Ibu, tapi ternyata jenazahnya basah kuyup. Di sekitar tempat meninggalnya banyak air. Banjirlah kalau menurut saya, banjir kecil. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Yang lain kering semua, ini basah. Jenazahnya juga basah kuyup, banyak air di sekitarnya. Nabi mengatakan, apa kamu tidak tahu? Hanzalah sekarang ini sedang dimandikan oleh malaikat. Mandi junub Bapak Ibu. Luar biasa ini. Satu-satunya sahabat, barangkali mungkin satu-satunya orang yang dimandikan oleh malaikat. Maka Hanzalah bergelar Wasail Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Karena belum sempat mandi junub, bahkan berhubungan dengan istrinya saja belum selesai, tapi memenuhi panggilan jihad, mati syahid dan dimuliakan, jasadnya dimandikan oleh malaikat. Menyambung tentang memandikan jenazah Bapak Ibu, sekedar saran saja, kalau saya boleh berpendapat, yang memandikan jenazah sebisa mungkin, sedikit mungkin orangnya, tidak perlu banyak-banyak. Kalau bisa satu, satu. Seperti Sultan Ottoman, ketika anaknya meninggal, dia sendiri yang memandikan, nggak perlu banyak orang. Tapi kalau butuh orang ya paling 2 atau 3, tidak sampai 20. Karena air nanti menyebar. Kalau tidak bisa memandikan, boleh diserahkan pada yayasan. PKU ada Yayasan Husnul Khotimah. Kalian, mohon maaf Bapak Ibu, tinggal daftar saja, tidak begitu mahal, iurannya cuma tahunan. Nanti kalau pas ribah tinggal beli aja, ambulan datang, jemput jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, kembalikan ke rumahnya. Kalau pengen tambah tiada pemakaman sampai NC dan tata upacaranya sudah disiapkan. Daripada dilayani orang-orang kampung, dimandikan orang sekampung, menyebar aibnya. Boleh orang kampung memandikan, tapi jangan sampai berita aibnya menyebar kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah lihat sendiri tanpa sengaja ketika dalam perjalanan di Bantul. Kebetulan jalan yang saya lalui lebih tinggi daripada warga penduduk, dan perjalanan saya terhenti gara-gara melihat mandikan jenazah. Saya kurang gawean Pak, tak hitung siapa yang memandikan, ternyata 20. Yang megang tenda biru berapa, yang megang ember, yang hidup, yang menyirami. Ironisnya Bapak Ibu, jenazahnya laki-laki, yang memandikan ada juga yang perempuan. Naudzubillah. Atau sebaliknya, jenazahnya perempuan, yang memandikan ada yang pria. Naudzubillah. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, sempat-sempatnya saya lihat dan dengar betapa mereka yang memandikan sampai bergurau, memainkan alatnya jenazahnya. Bisa ngetik ya, bisa ngetik ya. Naudzubillah. Itu aib Bapak Ibu. Jadi kalau pengen aman, yang utama adalah keluarganya dulu. Sampai kalau harus ke liang lahat, turun ke dalam makam, keluarganya dulu, anak-anaknya dulu. Kenapa harus orang lain? Bahkan kalau perlu kadang ada yang nasilan, ada yang tahlilan, yang utama keluarganya. Tapi kadang keluarganya sibuk di dapur, ngurusi wedan, panganan, yang nasilan orang lain, tetangganya orang lain. Terbalik ini Bapak Ibu, anaknya yang utama atau keluarganya. Nah Bapak Ibu, saya sambung satu lagi. Hanzalah yang satunya adalah Nabi yang hidup di masa Bani Israel. Nabi ini Bapak Ibu tinggal di pegunungan Falaj. Pegunungan ini dihuni oleh burung-burung besar, namanya
angkol. Burung ini memiliki 4 sayap, 2 kanan, 2 kiri, yang satu besar, yang satu kecil. Saking besarnya burung ini, ketika terbang, sayapnya menutupi matahari, maka dalam kesehariannya suasananya redup, mendung, hampir tidak ada cahaya karena saking besarnya burung ini. Burung ini tidak puas karena hanya memakan bangkai gajah, binatang-binatang buas, tapi makan bangkainya. Namun pada suatu hari terjadi musibah, burung ini makan anak-anak kecil. Maka penduduk yang tinggal di Gunung Falas ini semuanya beramai-ramai protes menghadap Nabi Hanzalah dan minta didoakan agar burung ini dimusnahkan oleh Allah. Maka Nabi Hanzalah mendoakannya agar musnah dan digabungkan oleh Allah, burung itu musnah, sehingga tenang lagi suasananya. Tapi Bapak Ibu, dasar orang Israel biasanya jenuh, pengennya reka-reka, sehingga Bapak Ibu apa yang terjadi karena kejenuhannya yang disalahkan justru Nabi Hanzalah. Ringkas cerita Bapak Ibu, Nabi Hanzalah rame-rame dimasukkan di dalam sumur. Entah berapa tahun lamanya, dalam suatu riwayat tidak bisa keluar sampai meninggal dunia di dalam sumur. Jadi kalau ditanya Nabi siapa yang meninggal di dalam sumur, jawabannya Nabi Hanzalah. Dalam riwayat lain bisa keluar dari sumur, dari lubang yang kecil. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton film Bloody Mary, seperti itu, hantu yang keluar dari sumur dengan cara merambat. Itu kisah singkatnya Bapak Ibu. Yang perlu kami sampaikan tambahkan sebentar ya, burung angkop ini Bapak Ibu satu dari 5 binatang misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran dituliskan ada 5 binatang ajaib yang besok akan datang ketika menjelang kiamat. Salah satunya adalah burung angkop. Ada yang bilang angkop. Gak ada buktinya, sekarang gak ada, bekasnya juga gak ada. Jadi sulit dibuktikan. Tapi ini makanya disebut misterius dan Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, burung Ababil. Gak ada bekasnya sampai sekarang, tidak bisa dibuktikan. Tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Konon bentuknya seperti burung seriti yang memiliki 3 cakar. Karena memiliki 3 cakar dan di setiap cakarnya membawa batu api dari neraka, maka satu burung bisa mengangkat 3 batu kecil yang diambil dari api neraka dan dilontarkan kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ketika hendak mengubur Mekah. Maka setiap gajah yang kejatuhan batu ini seperti daun dimakan ulat, dikit-dikit tapi cepat, akhirnya habis semua. Dan gak ada bekasnya Bapak Ibu. Ilmuwan meneliti di mana jatuhnya batunya seperti apa juga gak ada buktinya. Jadi memang misterius Bapak Ibu. Kalau planet jatuh ada bekasnya, meteor jatuh ada bekasnya, ini tidak ada. Tapi besok menjelang kiamat akan muncul kembali burung ababil. Yang ketiga adalah ikannya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang membawa Nabi Yunus mengelilingi 7 samudra dalam waktu 40 hari. Kabarnya umat sudah mendengar suaranya dalam kedalaman samudra 200 mil. Nah, kalau sudah terdengar suaranya, tanda-tanda kiamat akan datang. Berikutnya ontanya Nabi Soleh Bapak Ibu yang lahir dari batu, dari bukit pecah, ontanya keluar yang memberikan mukjizat. Satu susunya saja mampu menghidupi penduduk ketika itu 70.000 orang. Jadi di zaman Nabi Soleh 70.000 orang minum susu gratis Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada program minum susu gratis terlambat, Nabi Soleh sudah mulai dari dulu.
Informasinya menjelang kiamat onta ini akan tampil kembali, menandakan kiamat sudah dekat. Dan yang terakhir adalah bentuknya bulu juga, tapi sangat lebat bulunya, berwarna hitam, yang saking lebatnya tidak bisa dibedakan mana mukanya, mana belakangnya. Burung ini sempat ditemui oleh sahabat Nabi yang dulu masih non-muslim. Seorang nakoda kapal yang berlayar dengan 8 awak kapalnya terhempas badai dan terdampar di pesisir laut, dan tiba-tiba ketika bangun di depannya sudah ada burung ini. Tamim Ad-Dari lari, dikejar oleh burung ini, dan tiba-tiba sudah ada di depannya, dan burung ini sudah bicara dan menunjukkan, ya Tamim Ad-Dari, tahu namanya juga, engkau sudah ditunggu oleh seorang laki-laki yang berada di dalam hutan. Maka Tamim Ad-Dari segera menuju hutan, dan ditemunya seorang laki-laki gembel, kurus, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu dengan lehernya. Ketika Tamim bertanya siapa kau, orang ini tertawa. Gembel ini tertawa. Apakah orang Arab yang bernama Muhammad sudah datang? Tamim menjawab, sudah. Ketawa orang ini. Kalau begitu, aku sebentar lagi akan dilepaskan. Siapa orang ini, Bapak Ibu? Menurut penuturan Tamim Ad-Dari, orang ini ternyata adalah Dajjal. Pulang dari petualangan ini, Tamim Ad-Dari menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, itulah Dajjal. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari yang masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita dengar Dajjal bentuknya raksasa, matanya satu, maaf Bapak Ibu, saya belum menemukan hadisnya. Hadis yang kuat adalah hadis riwayat Tamim Ad-Dari yang diinformasikan oleh guru ini. Guru ajaib memberi informasi kalau Dajjal sudah ada, tetapi sedang terbelenggu di dalam hutan di bukit yang sempat didatangi oleh Tamim Ad-Dari. Ini hadis yang sahih. Bapak Ibu, saya tutup kajian pagi ini dengan 5 binatang misterius yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Apa saja Bapak Ibu? Ontanya Nabi Soleh, ikannya Nabi Yunus, burung Al-Babil, burung Anqal, dan satu lagi yang tidak disebut namanya burung apa, tapi bentuknya kalau menurut saya semrawut awu-awutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.